Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Radika Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah-sejarah dari Abdul Haris Nasution. Bagaimana tentang kehidupannya beliau dulu dan bagaimana tentang perjuangannya dulu yang pernah dilakukan. Nah, Jenderal Abdul Haris Nasution ini adalah seseorang jenderal besar, juga seorang konseptor perang gerilya, dan juga dia seseorang yang disfungsi ABRI. Nah, Abdul Nasution ini pernah mengungkapkan bahwa tentara yang tidak mendapatkan dukungan rakyat ini pasti akan kalah. Jenderal besar Ahmad Nasution ini adalah sesosok yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa ini. Tokoh ini bisa tampil tegar, misalnya dalam mengambil sikap ketika kekuatan komunis ini merajalela. Tetapi Pak Nasution, yang kita sebut juga Ahmad Nasution ini juga bisa menitikkan air mata ketika melepaskan jenazah 7 pahlawan revolusi di awal Oktober tahun 1965. Nah, Pak Anas Nasution Pak Nasution ini dikenal sebagai penggagas disfungsi ABRI. Konsep yang digagasnya ini telah menyimpang ke arah yang destruktif, bisa dikatakan seperti itu. Pada zaman Orde Baru yang diikuti didirikannya, atau walaupun ia hanya sesaat saja berperan di dalamnya. Ini dalam menafsirkan konsep itu dalam peran ganda militer yang sangat represif dan ekspansif. Ini tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat, tetapi bermain dalam lapangan politik. Selain konsepsi disfungsi ABRI, ini ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perangnya gerilya ini dituangkan dalam bukunya yang fenomenal yang kita kenal dengan buku yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, bukunya karyanya menjadi buku wajib Akademi Militer yang di sejumlah negara, ini termasuk sekolahan militer dunia. West Point, Amerika Serikat itu dijadikan sebuah patokan bukunya tersebut. Nah, lanjut lagi, keistimewaannya Abdul Haris Nasution ini lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kontanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, anak Nasution ini adalah anak seorang dari petani. Nah, ini dia bergelut di dunia militer setelah sebelumnya ini sempat menjadi guru di Bengkulu di Palembang. Tentunya pada tahun 1940 ketika Belanda membuka sekolahan perwira cadangan bagi pemuda Indonesia. Nah, ia ikut mendaftar. Selanjutnya ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Nah, lambat laun setelah tahun 1942, nah ia ini mengalami pertempuran pertamanya yang saat itu melawan Jepang yang terletak di Surabaya. Pasukannya itu bubar, terus bersepeda, terus pas waktu itu dia lari ke Bandung. Nah, di kota ini dia bekerja sebagai pegawai pamong praja. Tidak setiap mungkin setelah lambat laun ini dia tidak betah dengan pekerjaannya sebagai priai. Tahun 1943 ini Pak Nasution ini masuk militer lagi, dan dia menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Nah, itu setelah Jepang kalah perang, Nasution ini bersama para pemuda ekspeta ini mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Nah, karirnya ini langsung melesat, dan Maret tahun 1946 ini ia diangkat menjadi Panglima Divisi 3 tahun 1946.
Nah, dia dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Terus Februari tahun 1948, nah ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI langsung. Orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Tapi sebulan kemudian jabatan Pangpangsar ini dihapus dan ia ini ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasional Markas Besar Angkatan Perang RI. Nah, di penghujung tahun 1949 ini ia diangkat lagi menjadi KSAD. Lanjut cerita. Dalam revolusi kemerdekaan tahun 1946 sampai 1948, ini ketika pemimpin divisi Siliwangi Ahmad Hajan Nasution ini betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasan tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Terus metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya. Setelah Pak Nasution ini menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan II, ia ini menyusun perintah siasat nomor 1 yang berisi juklak. Nah, kemudian dikenal sebagai doktrin pertahanan rakyat secara total. Nah, doktrin itu sampai hari ini masih dianut militer Indonesia. Nah, Pak Nasution ini merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Meski mengagumi Soekarno, nah ia yang tidak menyangkal kalau sering terlibat konflik dengan Presiden pertama RI ini. Terjadinya perang dingin di antara kedua muncul ini ketika ia ini tidak bisa menerima investasi politik sipil dalam persoalan internal mau militer. Nah, terus ia ini lalu mengajukan petisi agar Bung Karno ini membubarkan parlemen. Nah, peristiwa ini terjadi pada 17 Oktober 1952. Karena dianggap menekan presiden, akhirnya Pak Nasution ini dicopot dari jabatannya. Tapi konflik internal ini tidak reda pada waktu itu. Nah, sehingga tahun 1955 ini Bung Karno ini memberikan lagi jabatan yang sama. Nah, hubungan kedua pun mulai membaik. Bahkan KSAD ini jadi ko-formatur dalam pembentukan kabinet karyanya dan kabinet kerja. Selanjutnya giliran Pak Nas yang menyeberang ke pentas politik tahun 1957. Ini terjadi pemberontakan PRRI. Nah, Bung Karno ini menyatakan SOP kepada negara-negara dalam keadaan perang. Ini ia ditunjukkan sebagai penguasaan perang pusat dan pemberontakan ini bisa dipatahkan dengan cepat. Bagaimana? Nah, itu tapi di konstituan ini para anggota parlemen ini terus berdebat tentang undang-undang dasar ini baru, undang-undang dasar yang baru. Nah, pertengahan tahun 1959 ini perdebatan ini berjurus pada perpecahan. Sebagai penguasa perang, Pak Nasution ini mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan sampai tanggal 5 Juli 1959 ini keluarlah dekret presiden yang bersejarah itu. Nah, tetapi bulan madunya dengan Soekarno ini tidak berlangsung lama. Sejak awal tahun 1960-an, ini hubungan kedua ini tokoh ini mulai renggang. Nah, ia ini tidak bisa menerima sikap Bung Karno yang pada waktu itu dekat dengan PKI. Akhirnya pertengahan antara kedua akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S. Nah, Pak Nasution ini bekerja sama dengan Pangkostrat Maijen Soeharto yang pada waktu itu menumpas habis PKI. Nah, Bung Karno ini tidak mau menyalahkan PKI. Akhirnya pemimpin besar revolusi ini itu pun terguling. Nah,
Nasution ini nyaris menjadi korban G30S. Nah, namanya ini termasuk dalam daftar penculikan. Beruntung saja ia dapat lolos dari kepungan. Walaupun dia kehilangan putrinya, adik Irma Suryani, Pak Nasution ini memang sosok yang berani. Dia itu terang-terangan menentang komunis. Pada tahun 1948 dia ini memimpin pasukan Siliwangi dan menumpas pemberontakan PKI. Pada waktu itu ada di Madiun. Nah, ia ini juga aktif menghalangi sebuah manuver PKI. Antara lain yaitu menentang usul persenjataan buruh tani. Nah, sampai awal pemerintahan Orde Baru, Pak Nasution ini sampai berperan semua ini beberapa tokoh AD seperti Kemal Idris, Darsono, dan Sarwo Edi. Ini dia mendesak untuk menjadi presiden. Tetapi Pak Nasution ini hanya menjadi ketua MPRS tahun 1968. Nah, lewat keputusannya MPRS ini mengangkat Soeharto menjadi presiden. Nah, akhirnya kemesraan Nasution Soeharto ini juga tidak lama. Nah, setelah Soeharto berkuasa, Nasution ini malah disingkirkan. Nah, terjadi sebuah keterlibatannya dalam petisi 50 yang dianggap sebagai biang keladinya. Ini puncaknya tahun 1972. Nah, setelah 13 tahun memimpin, angkatan bersenjata Nasution ini dipensiunkan dari dinas militer. Nah, sejak itu Nasution ini tersingkir dan tersingkir dari panggung politik. Dalam masa tuanya, Pak Nasution ini sempat dibelit persoalan hidup. Rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta sana ini tampak terlihat kusam dan tidak pernah direnovasi. Secara misterius, pasokan air bersih yang di rumahnya itu juga diputus. Nah, tak lama setelah Pak Nasution ini pensiun, namun setelah 21 tahun ini dikucilkan Pak Nasution ini. Tiba-tiba Nasution ini dirangkul lagi oleh Soeharto. Nah, tanggal 5 Oktober 1997. Nah, bertepatan pada waktu itu adalah dengan hari ABRI. Jadi prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat jenderal besar bintang 5. Nah, selain itu Nasution ini juga ada 2 jenderal yang menyandang bintang 5 sepanjang sejarah RI, yaitu Sudirman dan Soeharto. Nah, Abdul Haris Nasution ini akhirnya itu tadi sejarahnya sampai berakhir. Abdul Haris Nasution ini tutup usia di RS Gatot Subroto pada itu jam 7 atau setengah 8 pada tanggal 6 September 2000. Nah, itu tadi perjuangannya Abdul Haris Nasution dan seorang pahlawan yang di eranya Soeharto, di eranya Bung Karno. Itu perjuangannya. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.